Welcome to my new video. Halo guys, ketemu lagi sama aku Dava. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan di video kali ini spesial banget, aku mau bikin transformasi selama 30 hari. Jadi kenapa aku melakukan transformasi ini? Karena kemarin-kemarin tuh ya, bisa dihitung beberapa bulan kemarin tuh, dimana masa pandemi yang gym-gym itu mengharuskan untuk tutup. Terus juga jadinya olahraga cuma di rumah aja. Namun olahraga di rumah itu menurut aku kurang maksimal dibandingkan dengan gym. Karena ya secara angkat bebannya itu kurang banyak, kurang berat juga. Terus selama pandemi juga makan asal, dietnya juga bolong-bolong, terus olahraganya juga kurang maksimal. Akhirnya di badan semakin rada membesar, terus juga lemaknya juga banyak, dan rasa percaya diri itu juga berkurang. Jadi saat ini masa new normal, momen yang sangat tepat untuk aku melakukan transformasi. Karena gymnya udah mulai buka, terus juga semangat dietnya aku udah mulai tinggi. Terus juga kayak aku mau membuat perubahan lagi, dimana yang kemarin tuh udah aku rusak badannya, sekarang aku mau memperbaiki lagi, lebih mematangkan otot lagi, lebih ngebagusin lagi badan aku ini. Jadi berhubung masa pandemi kemarin, akhirnya fat aku tambah jadi banyak. Jadi aku memilih program untuk transformasi ini adalah cutting. Jadi aku akan menjelaskan sedikit secara singkat untuk pengertian cutting. Jadi cutting sendiri bisa diartikan pengeringan otot, terus juga pengencangan otot. Atau istilah lain itu, jika memiliki kelebihan berat badan, itu tujuannya untuk menurunkan berat badan dan juga menambah massa otot. Intinya cutting itu adalah menurunkan berat badan, namun otot tetap atau bahkan naik untuk massa ototnya. Jadi untuk menunjang masa transformasiku selama 30 hari, aku juga perlu untuk namanya suplemen. Jadi aku mau cobain produk terbarunya dari Evolin yang namanya Isolin. Jadi kenapa aku milih Isolin dari Evolin ini? Karena whey rendah lemak, terus juga zero laktosa. Jadi aku rasa Isolin ini pilihan yang tepat untuk program cuttingku kali ini. Jadi aku mau buktiin produk ini tuh works atau enggak untuk challenge selama 30 hari ke depan. Jadi kalian bisa pantau di video ini produk ini bagus atau enggak. Oke, ini adalah hari pertama, dimana hari pertama aku akan menunjukkan berat badanku berapa, dan seterusnya aku akan update terus untuk berat badanku berapa ke kalian semua. Jadi ini udah aku stok untuk selama transformasi 30 hari. Ini aku beli 5 box untuk produk Isolin dari Evolin, biar makin semangat untuk dietnya. Oke, ini adalah hari pertama. Aku mau nimbang berat badanku dulu. Aku mau menunjukkan ke kalian saat ini berat badanku berapa. Aku langsung mau timbang. 80 pas untuk berat badanku di hari pertama. Kita akan lihat untuk updatean berapa berat badanku selanjutnya. Tuh kan berat badanku nggak begitu naik terlalu banyak, tapi yang terlihat di badanku tuh kayak lebih membesar gitu. Jadi kayaknya yang nambah ini banyak di lemaknya. Oke guys, saat ini aku mau latihan back. Jadi bedanya dengan latihan bulking sama cutting, kalau cutting itu aku banyakin repetisinya, terus juga bebannya nggak terlalu berat. Terus juga nanti dimana ada satu gerakan aku kasih beberapa variasi, 2-3 variasi, jadi secara langsung. Jadi biar ototnya semakin kencang dan juga membakarnya lebih, karena aku program cutting. Terus juga jangan lupa sebelum latihan stretching dulu, terus juga warming up. Warming upnya aku udah selesai untuk treadmill sekitar 5-10 menit. Yuk langsung latihan.
Menurut aku rasanya nggak terlalu pekat, jadi pas banget untuk challenge cutting aku selama 30 hari. Selain itu, satu saset tadi cukup ditambahkan dengan air 150 ml, jadi nggak terlalu banyak atau nggak terlalu dikit. Jadi menurut aku ini pas banget. Jadi kebetulan aku nggak terlalu suka coklat, tapi entah kenapa dengan Isolin dari Evolin ini coklatnya tuh nggak pekat, tapi malah enak untuk dikonsumsi secara rutin. Aku habisin dulu minumnya. Jadi kenapa aku konsumsi Isolin ini setelah latihan? Karena tubuh cepat menyerap elemen-elemen yang terkandung dalam Isolin. Jadi timingnya pas banget setelah latihan. Oke, ini udah hari 7 dan waktunya buat nimbang. Kalau kemarin aku berat badannya 80 kilo dan sekarang kita lihat berapa. Oke, berat badanku 78,75, berarti berkurang sekitar 1 kilo 1,25an. Jadi 1 kiloan lah gitu. Jadi kenapa di minggu kedua ini nggak terlalu banyak turun berat badannya? Karena kalau misalkan proses cutting terlalu banyak, itu nanti takutnya otot yang juga terkikis. Jadi bisa kalian lihat turunku nggak terlalu banyak, itu yang berkurang lebih ke lemak dan juga kadar airnya. Bisa kalian lihat perutku udah mulai rada kencang. Dan juga sepertinya kadar air juga mulai berkurang. Jadi sebenarnya berat badan bukan patokan, tapi misalkan kondisi kalian udah lebih baik daripada yang kemarin, itu udah bagus. Dan makin semangat buat dietnya untuk minggu ini, terus juga minggu ketiga dan minggu keempat sampai ke 30 hari. Semangat! Oke, akan aku share untuk menumakan pola cutting yang sedang aku jalanin. Jadi dari pagi sampai malam, apa aja yang akan aku makan akan aku share, dan kalian wajib banget untuk ikutin terus vlog ini. Oke, ini waktunya buat sarapan. Aku tunjukin makan apa untuk sarapan kali ini. Oke, bahannya ini ada 5 butir telur. Jadi 5 butir ini aku ambil kuningnya cuma 2, jadi sisanya putih. Ada oatmeal yang bakal dimasak dulu. Jadi ini yang udah dipisah untuk kuning telurnya, jadi cuma ambil 2 aja. Dikasih garam dikit. Siapin air sampai mendidih buat masak oatmeal. Untuk oatmealnya 6 sendok. Untuk masak oatmealnya jangan terlalu hancur, jadi masih ada tekstur kasarnya. Terus untuk telurnya bisa dibikin scramble egg atau bisa dibikin telur gulung juga. Aku mau bikin telur gulungnya kayak gini. Selain dengan oatmeal dan juga telur, aku juga sarapan dengan Isolin sebagai pelengkapnya. Oke, sarapannya udah jadi. Ini ada telur gulung, terus juga ada oatmeal yang aku tambahin sama oregano biar rasanya lebih enak. Terus nggak lupa juga buat Isolin buat sarapan pagi. Oke, langsung aja aku makan untuk sarapannya. Ini sering banget aku sarapan kayak gini. Ini enak banget, kalian wajib banget buat cobain sarapan kayak gini. Bikinnya juga gampang, nggak ribet. Kalau misalkan kalian nggak suka telur gulung, bisa scramble atau juga bisa dikukus aja. Tapi dengan catatan tadi, misalkan aku tadi 5 butir, itu kuningnya cuma pakai 2 aja. Aku habisin dulu buat makannya. Ini enak banget, lahap banget buat makan. Oke, udah habis buat oatmealnya. Jadi porsi segini itu udah kenyang banget. Setelah itu nggak lupa buat minum Isolin ini biar tambah kenyang. Jadi untuk sarapanku ini sekitar jam 8 pagi. Jadi setelah bangun tidur sampai jam 8 itu aku nggak makan apa-apa. Terus nanti lanjut untuk makan siangnya sekitar jam 10 sampai 11-an. Udah masukin makan siang, ini mau masak pakai tuna dengan berat waktu mentahnya 250 gram. Ini lebih 4 gram. Jadi tunanya ini aku teflon. Oke, tunanya udah selesai untuk di teflon. Jadi ini aku suir-suir terus dimasukkan ke bumbu merah. Dicampur semuanya. Ditunggu sampai matang. Kalau udah bumbu meresap, dimasukkan kemangi biar nambah aroma. Untuk sayur pakai kailan ini secukupnya aja sayurnya. Untuk bumbunya ada tomat, cabai kecil, bawang merah, dan bawang putih. Untuk nasi merah beratnya 200 gram. Ini kondisi matang ya.
makan siangnya udah jadi aku ulang lagi. Untuk nasinya ini 200 gram, terus juga untuk tunanya 250 gram dan sayur secukupnya. Dan untuk masaknya sendiri nih aku nggak pakai MSG tapi cuma pakai gula dan juga garam, itu pun sangat dikit banget. Jadi buat kerasa biar nggak terlalu hambar. Untuk gula dan juga garamnya itu pakai rendah kalori, jadi aman buat dia juga. Yuk langsung kita makan buat makan siangnya. Ini enak banget sih meskipun diet. Kalau tuna lebih empuk daripada dada ayam. Jadi untuk takaran-takarannya ini sesuai dengan tubuhku. Jadi mungkin kalau kalian diet mungkin beda lagi dengan porsiku. Jadi ini yang aku share porsiku ya. Udah selesai nge-gym, waktunya buat minum Isolin. Aku minum dulu ya. Oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian informasi kalau susu Isolin terbuat dari protein brown Swiss, dimana memiliki tingkat penyerapan yang tinggi. Jadi buat kalian juga jangan khawatir kalau Isolin ini juga udah halal, jadi nggak perlu khawatir untuk dikonsumsi. Aku habisin dulu ya. Udah masuki makan sore sekitar jam 3-an. Jadi aku menunya untuk makan sore itu aku ganti. Kalau tadi tuna, kalau sekarang aku pakai dada ayam. Jadi dada ayamnya itu sama kayak tadi tuna 250 gram. Terus ini juga ada sambalnya. Jadi sambalnya ini cabai sama kecap, tinggal dicampur aja biar nambah rasa. Terus juga untuk nasinya sama 200 gram sama sayur secukupnya. Ini sayurnya ganti sayur sawi. Oke, mari kita makan. Ini ayamnya sama di teflon juga. Oh iya, kalian bisa nambahin kecap biar ada rasa-rasanya gitu, tapi tanda kutip kecapnya itu harus rendah kalori juga. Termasuk yang aku pakai buat sambal ini bukan kecap yang biasanya, tapi memang kecap khusus untuk diet juga. Aku habisin dulu untuk makan sorenya. Nah sekarang waktunya yang terakhir untuk makan malam. Jadi makan malamnya itu sama kayak makan sore dan siang tadi, tapi yang membedakan di makan malam ini aku nggak pakai nasi. Jadi cuma ayam aja sama sayur. Jadi ayamnya itu sama 250 gram dan sayur secukupnya, itu aja. Dan kenyang juga saat malam. Nah kayak gini, ini ayamnya 250, terus sayurnya sama kayak makan sore dan ditambah dengan sambal. Oke, langsung aku makan. Jadi ini kayak semacam ngemil aja sih, cuma ayam aja sama sayur. Jadinya kalau malam enteng di badan. Jadi kalau misalkan tengah malam aku masih lapar, aku nambah makan buah, apel. Terus kalau misalkan masih lapar lagi, ya nambah lagi minum Isolin. Jadi biar nggak lapar. Jadi jangan misalkan lapar terus makan bebas, nanti dietnya gagal. Dan sudah habis untuk makan malamnya. Wah, ini kenyang banget. Semoga nanti nggak lapar karena ini udah kenyang. Oke, ini udah hari ke-14 dan aku akan tunjukkan ke kalian berapa berat badanku sekarang. Yuk kita langsung timbang berat badannya. Dan berat badanku 79,8. Kalau minggu kemarin sepertinya 78,75. Jadi ada kenaikan dikit, tapi yang aku rasakan itu naiknya bukan lemak, karena bisa kalian lihat sendiri kemarin menu makanku itu dikit banget untuk lemaknya, bahkan bisa dibilang makanan bersih. Terus juga kalian bisa lihat untuk bentuk tubuhku, untuk perutnya juga udah mulai kenceng, jadi yang naik itu adalah massa ototnya. Terus juga aku merasa massa ototku lebih gede dari yang minggu-minggu kemarin. Jadi kalau misalkan proses cutting itu jangan khawatir ketika misalkan kayak aku ini
berat badanku naik daripada yang kemarin, tapi naiknya nggak terlalu drastis. Jadi itu yang naik adalah massa otot. Terus juga kalau cutting jangan terlalu turun terlalu banyak, karena itu nanti takutnya otot juga yang terkikis. Jadi step by step, bahkan misalkan minggu pertama 80 kilo, minggu 2 80 kilo itu nggak apa-apa. Oke guys, aku mau nge-gym, dan sebelum nge-gym aku mau kasih sedikit informasi buat kalian. Jadi kalau misalkan mau menurunkan berat badan itu harus defisit kalori. Dimana defisit kalori menu makannya seperti yang aku jalanin ini. Terus jika kalian mau menambah berat badan harus surplus kalori, dimana kalorinya pasti lebih banyak. Jadi baik surplus maupun defisit kalori itu baiknya proteinnya itu 2 kali dari berat badan. Misalkan nih berat badanku waktu di 80 kilo dan kebutuhan proteinnya itu dalam satu hari tinggal dikalikan 2. Jadi ketemunya 160 gram protein. Jadi itu yang aku butuhkan proteinnya dalam satu hari. Oke, itu aja sedikit informasi yang aku berikan ke kalian, dan aku mau langsung siap-siap buat ke gym, dan kalian ikutin aku latihan apa hari ini. Oke, ini udah di hari ke-21, jadi bisa dikatakan di minggu ketiga. Jadi aku mau timbang lagi untuk berat badanku berapa di minggu ketiga ini. Di minggu ketiga 79,45. Jadi minggu lalu itu 79,8. Jadi ada penurunan cuma beberapa gram saja, tapi menurut aku itu nggak masalah karena kalian bisa lihat lagi bentuk badanku semakin kering. Jadi ototnya tetap dikip tapi lemaknya juga digigis. Jadi kayak gitu. Lagi-lagi cutting jangan terlalu drastis untuk turun berat badannya. Oke, makin semangat buat tinggal 1 minggu lagi buat dietnya. Has been moving in a way that nothing else people have ever known. Ini aku lagi makan sore, dan untuk ayamnya sendiri 350 gram, terus untuk nasi merahnya 100 gram. Dan ini pakai sayur juga, jadi tiap minggunya itu untuk proteinnya nambah dan karbonya dikurangin. Jadi untuk membentuk otot itu nggak hanya cuma makanan real food aja, tapi juga harus dibantu dengan Evolin dengan produknya Isolin. Karena Isolin sangat cocok buat dikonsumsi untuk badan atletis. Terus juga defisit kalori dan ingin membakar lemak dengan tetap menjaga massa otot. Dan keunggulan dari Isolin ini adalah memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Isolin dapat diserap lebih cepat. Isolin lebih rendah laktosa, karbohidrat, dan juga gula. Terus juga untuk Isolin ini aku konsumsi setiap harinya itu 2 kali, yaitu tiap pagi dan juga sesudah olahraga. Terus untuk cara konsumsinya gampang banget. 1 sachet ditambahkan dengan air 150 ml. Kalau aku sih lebih suka ditambahkan dengan air es, jadi lebih kayak seger gitu. Terus yang wajib diingat, otot membutuhkan protein untuk berkembang. Jadi latihan plus konsistensi plus defisit kalori plus mencukupi kebutuhan protein dengan Isolin sama dengan membakar lemak dan massa otot tetap terjaga. Jadi itu yang perlu diingat, dan aku mau makan sore dulu. Aku habiskan untuk makanan ini. Oke, ini udah di hari ke-28, jadi kurang 2 hari lagi untuk program cuttingku. Dan sekarang aku mau nimbang berat badan. Yuk kita cek. Kalau kemarin 79,45, sekarang kita lihat 79,35.
Berarti di hari ke-21 sampai ke-28 cuma turun 10 gram saja. Dan aku seneng banget turunnya gak terlalu banyak, bahkan dikit banget. Itu berarti ototku tetap stay di badanku gini. Jadi turunnya gak terlalu mengikis untuk ototnya. Jadi turun cuma lemak atau kadar airnya saja. Kalian lihat lagi bentuk bentuk badanku maksudnya di hari ke-28 ini lebih lebih singset, lebih rip gitu daripada yang di hari pertama kemarin. Oke, makin semangat, tinggal 2 hari lagi buat challenge program cuttingku ini. Ikutin terus biar kalian termotivasi untuk program cutting juga. Oke guys, ini masih pagi banget, sekitar jam setengah 6. Jadi kegiatanku selain gym itu goes. Jadi aku lakuin pagi hari dan aku lakuin goes ini penggantinya kardio karena goes itu lebih menyenangkan daripada kardio yang lain itu menurut aku sih. Jadi sekalian jalan-jalan biar nggak penat gitu. Kalau misalkan di gym kan ya tempat itu aja. Tapi kalau misalkan goes kita bisa menikmati pemandangan di luar dan udara segar di pagi hari. Terus untuk goesnya sendiri itu aku lakukan untuk cutting ini 1 sampai 2 kali dalam seminggu aja, jadi nggak lebih. Kalau misalkan lebih takutnya memang drastis banget untuk turun berat badannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak kardio, yang penting ada kardio. Karena di gym udah treadmill 10 sampai 35 menit. Terus untuk goesnya sendiri tuh aku waktunya 1 sampai 1,5 jam, jadi nggak sampai 2 jam. Jadi kalau misalkan aku lebih dari itu takutnya ya itu tadi terlalu banyak mengeluarkan untuk kalorinya, terus juga terlalu nanti turun berat badannya. Jadi ototnya takut hilang. Terus untuk jarak tempuhnya sendiri tuh aku 30 sampai 35 km. Ya, itu udah cukup banget sih menurut aku untuk melakukan kardio di saat aku program cutting ini. Terus juga dimana aku waktu kardio goes ini aku nggak melakukan olahraga di gym lagi karena udah dapat kardionya, jadi aku nggak mau mengurangi kalorinya lagi gitu. Oke, aku langsung mau goes dan ini masih muka bandel banget dan harus semangat di pagi hari, semangat buat program cutting, semangat buat dietnya. Yuk, let's go. Oke, finally udah selesai untuk goesnya. Aku minum dulu isolin. Jadi setelah olahraga memang pas buat konsumsi isolin supaya lebih cepat diserap sama tubuh. Oh ya, aku tadi belum cerita kalau misalkan aku goes itu sebelumnya memang aku nggak makan terlebih dahulu ya. Cuma minum aja waktu bangun tidur, terus goes 1,5 jam gitu, terus baru setelah selesainya baru minum ini. Jadi masih belum sarapan. Nah, setelah minum ini setengah jam setelahnya baru makan sarapan yang kayak kemarin, oatmeal gitu sama telur. Jadi aku mau cerita setelah beberapa minggu aku konsumsi isolin dari Evolin ini, itu ngerasain di perut semakin kenceng. Terus ditambah dengan latihanku yang memang program cutting, jadi pas banget isolin ini. Terus juga dimana aku waktu malam hari ketika lapar itu aku usahakan memang tidak makan yang sembarangan, tapi konsumsi isolin biar rasa laparnya itu sedikit berkurang. Jadi tetap aman dikonsumsi meskipun malam hari. Selain itu, isolin juga bisa membakar lemak dan tetap menjaga massa otot. Dimana kalian bisa lihat waktu timbang berat badan itu massa ototku tetap ada, namun juga membakar lemak. Dimana berat badanku tuh turun dikit. Nah, itu artinya lemaknya yang turun, terus ototnya tetap terjaga gitu. Jadi nggak mengikis otot banget gitu. Untuk menjaga massa otot sekaligus menurunkan berat badan itu membutuhkan asupan protein yang tinggi. Terus juga dibarengi dengan latihan yang konsisten. Habis ini aku nunggu beberapa menit lagi, sekitar 30 menit, langsung buat sarapan. Ini udah di hari ke-30, berarti ini udah final untuk program cuttingku. Dan sekarang aku akan tunjukkan ke kalian berapa berat badanku sekarang. Tapi sebelum itu, kalian coba lihat dulu untuk bentuk badanku seperti ini di hari ke-30. Jadi nanti waktu timbang, misalkan berat badanku tambah naik atau bahkan turun cuma dikit, itu nggak masalah. Jadi berat badan bukan patokan utama untuk program cutting. Yuk langsung aku tunjukkan ke kalian berapa berat badanku di hari ke-30 ini. Yuk.
78,75. Ini berat badanku di hari ke-30. Kalau kemarin 79,35 dan sekarang 78,75. Berarti berkurang sekitar 500 gram lebih untuk di hari ke-30 ini. Waduh, senang banget untuk program cutting ini, ternyata berhasil banget. Dan bisa kalian lihat di week pertama, kedua, ketiga, hari ke-28 sampai ke-30 ini, kalian bisa lihat sendiri turun berat badanku tuh dikit-dikit. Bahkan sempat di week berapa itu ada kenaikan dikit. Itu nggak masalah, aku ulang lagi. Jadi berat badan bukan patokan utama, tapi yang penting hasil terlihat bagus, itu udah oke. Dan bisa dikatakan berhasil untuk program cutting kalian. Semakin semangat untuk menjaga badan yang udah aku bikin selama 30 hari ini. Ternyata berhasil untuk program cuttingnya.
Yes, finally aku udah selesai menyelesaikan untuk transformasi badan aku selama 30 hari. Jadi kalau di flashback lagi, awalnya tuh aku sempat pesimis banget buat memulai untuk transformasi lagi, memulai untuk diet lagi, dan mulai untuk mengeringkan badan lagi, ya membentuk badan lebih ideal lagi. Karena ya kalian tahu sendiri kemarin pandemi, sempat beberapa bulan gym tutup, terus juga olahraga di rumah, dan olahraga di rumah pun itu kurang maksimal, nggak seperti kayak di gym. Akibatnya di rumah terus dan males mau ngapa-ngapain. Selain gym, pusat perbelanjaan tutup lebih cepat, terus juga tempat tongkrongan juga tutup, dan membuat semakin malas untuk ngapa-ngapain. Terus ditambah dengan kegiatan di rumah, itu aja, akhirnya larinya ke makan dan membuat aku untuk menjaga pola makan itu sangat berantakan. Dengan kebiasaan beberapa bulan yang kemarin, untuk memulai gym kembali itu bener-bener harus dengan niat yang kuat banget. Dan pastinya juga ada motivasi yang membuat untuk merubah tubuh lebih baik. Dan akhirnya tepat pada bulan lalu aku mencoba untuk mulai disiplin, dan akhirnya berkat konsistensi yang tinggi, banyaknya motivasi dan keinginan yang kuat untuk merubah badan lebih bagus, ditambah suplementasi aku yang cocok banget selama 30 hari aku konsumsi, yakni Isolin dari Evolin. Dan aku berhasil menurunkan berat badan dan ditambah badanku semakin kering. Jadi di sini aku tidak berpacu selama 30 hari itu dengan timbangan, tapi dengan hasil yang terlihat seperti yang kalian lihat di video sebelumnya ini. Jadi aku nimbang dari minggu ke minggu, itu bahkan ada yang naik dan ada yang turun, namun sedikit banget. Tapi itu nggak masalah, itu nggak pacuan utama untuk program cuttingku. Jadi di sini awal pas waktu hari pertama itu aku timbang 80 kilo, dan hari ke-30 itu 78,75. Jadi bisa dikatakan 1 bulan itu aku turun 1,25. Itu kalau bisa dikategorikan dikit, emang dikit, tapi kalian bisa lihat bentuk badanku seperti gimana. Meskipun cuma turun 1,25 itu menurutku bener-bener oke banget, dan aku bisa berhasil untuk menurunkan berat badan. Karena 1,25 kilo itu menurunkan yang mungkin banyak lemaknya, terus juga kadar air, dan bisa dikatakan massa otot semakin nambah. Jadi nggak kerasa banget selama 30 hari aku udah selesai untuk program diet ini. Waduh, seneng banget dengan hasilnya yang aku dapatkan sekarang. Cerita sedikit, jadi setelah karantina selama beberapa bulan itu kan makanku nggak teratur dan juga olahraganya nggak rutin. Jadinya aku kurang percaya diri sama bentuk badanku. Ya bisa dikatakan banyak lemak, terus juga masih ada kadar air, dan bagian pipi aku semakin tembem. Jadi waktu setelah karantina itu badan aku bener-bener basah banget, meskipun massa ototnya ada tapi ketumpuk dengan kadar lemak dan juga kadar air. Ditambah lagi bagian lower back sini, itu aku ngerasa banyak timbunan lemak dan juga kadar airnya juga lebih banyak. Jadi kayak tebel gitu kulitnya, semakin basah gitu. Jadi setelah karantina kemarin, sekarang udah new normal. Jadi momen yang paling pas untuk mengembalikan badanku yang dulu lagi, yang sebelum karantina, ya bisa dikatakan masih oke lah ya dibandingkan dengan yang setelah karantina. Terus setelah aku menjalankan transformasi kemarin selama 30 hari, itu aku ngerasa lebih percaya diri banget dan juga melakukan aktivitas itu lebih ringan. Kalau dulu setelah karantina itu bener-bener kayak males mau ngapa-ngapain gitu, terus juga angkat dikit itu udah males, terus angkat dikit udah nggak kuat. Jadi setelah ada yang transformasi semakin fit lah. Terus juga yang paling penting setelah program transformasi ini, aku semakin semangat buat ngejalanin gym lagi, ngejalanin olahraga lagi, ngejaga bentuk tubuh yang udah aku dapatkan sekarang. Karena diet yang udah aku lakukan ya untuk diriku sendiri. Jadi misalkan kalau kalian diet, ya diet buat tubuh kalian sendiri, jadi bukan untuk orang lain. Jadi sekeras-kerasnya kalian olahraga, sekeras-kerasnya kalian menjaga pola makan, yaitu untuk diri kalian sendiri. Jadi itu salah satu motivasi aku untuk menjalankan program diet ini. Karena kerja keras kita yang merasakan hasilnya juga kita sendiri. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga memotivasi kalian. Dan satu pesan dari aku, intinya kalau misalkan kalian menjalankan diet itu harus ada tujuan awalnya terlebih dahulu. Karena dengan tujuan awal itu kalian lebih terarah dan juga konsisten. Pokoknya semangat terus buat kalian, jangan patah semangat. Dan kritik saran kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terus next mau bikin video apa, tulis aja di bawah ini. Oke, see you next video.